Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang transfusi darah. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Agus Fatoni. Yang kedua ada Ibu Anastasia. Yang ketiga ada Bapak Barata. Keempat Ibu Endang. Kelima, Ibu Amelia Yunita. Dan yang keenam, Fajar Sari. Perkenalkan dosen pembimbing kami dengan Ibu Dwi Novitasari Eskap NS MSc. Sebelum mulai, kita lihat profil Universitas Harapan Bangsa dulu yuk. Selamat datang di Universitas Harapan Bangsa. Tempat kami belajar mengasah kemampuan Untuk menjadi ahli di bidang yang kami tekuni. Universitas Harapan Bangsa atau UHB merupakan sebuah transformasi dari Stikes Harapan Bangsa yang didirikan pada tahun 2002 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dwi Puspita oleh Bapak Haji Syahrudin Amin. Kami berkomitmen untuk menjalankan misi penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas serta memiliki semangat kewirausahaan dalam rangka membangun SDM mandiri, profesional, dan berbudaya, menyelenggarakan penelitian, serta mengabdi kepada masyarakat. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor.
Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Kita masuk ke materi transfusi darah. Yang akan kita bahas di dalamnya itu terdiri dari mulai pengertian, tujuan transfusi darah, manfaat transfusi darah, pemeriksaan lab sebelum transfusi, reaksi dari transfusi darah, serta discharge planning setelah transfusi darah. Yang pertama, pengertian. Transfusi darah merupakan tindakan yang dilakukan bagi pasien yang memerlukan darah dengan memasukkan darah melalui pembuluh darah, di sini namanya pembuluh darah vena, dengan menggunakan set transfusi. Tujuan transfusi darah yang pertama yaitu memelihara dan mempertahankan kesehatan pendonor. Jadi semakin rutin orang mendonorkan darahnya itu akan semakin bagus. Terus yang kedua, memelihara keadaan biologis darah atau komponen-komponennya agar tetap bermanfaat. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah. 4. Mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah. Dan yang kelima, untuk tindakan terapi kasus tertentu. Kalau yang sekarang kita bahas ini berkaitan dengan penyakit talasemia ya. Atau yang sekarang lagi santer banget itu transfusi itu untuk pasien dengan COVID-19. Beralih ke manfaat transfusi darah, yang pertama yaitu untuk mengatasi perdarahan. Yang kedua adalah anemia. Anemia itu adalah suatu kondisi di mana seseorang kekurangan sel darah merah yang sehat dari jumlah yang normal. Terus yang ketiga itu untuk penyakit kelainan darah. Yang keempat, talasemia. Yang kelima, gagal ginjal. Dan yang keenam adalah untuk COVID-19. Selanjutnya untuk pemeriksaan lab pratransfusi. Jadi sebelum dilakukan transfusi darah, biasanya akan dilakukan pengecekan, entah itu dari darahnya si pendonor maupun darahnya si penerima. Kalau untuk darahnya si pendonor, yang pertama dicek itu adalah penggolongan darahnya, apakah golongan darahnya A, B, atau O. Terus pemeriksaan lainnya itu pemeriksaan serologis untuk menyingkirkan darah itu dari penyakit sifilis, hepatitis B, hepatitis C, serta penyakit HIV. Untuk pemeriksaan darah dari si penerima, tentu saja yang paling utama golongan darahnya, sama seperti yang memberikan. Dan juga ada tidaknya antibodi terhadap sel darah merah. Masuk ke reaksi transfusi darah. Bila dilaksanakan pemeriksaan lab sebelum dilakukan transfusi, kebanyakan transfusi darah itu tidak akan memberikan efek samping yang berarti kepada pasien. Tapi kadang timbul reaksi walaupun pemeriksaan sebelum transfusi darah itu telah dilaksanakan. Biasanya kita sering dengar dengan istilah kompatibel atau adanya kecocokan antara darah si resipien dan pendonor. Reaksi transfusi darah yang paling umum terjadi, yang pertama itu adanya demam. Terus yang kedua adalah adanya reaksi alergi. Yang ketiga, infeksi. 4. Kelebihan cairan. Dan yang kelima, kelebihan zat besi. Ini prosedur dalam transfusi darah. Yang pertama, diperiksa dulu tanda-tanda vitalnya, apakah bisa langsung diberikan transfusi darah. Terus yang selanjutnya yaitu
pasang infus. Karena akan memberikan transfusi darah, otomatis kita harus punya jalur masuk ke pembuluh darahnya. Biasanya infus yang terpasang adalah dengan menggunakan jarum ukuran yang lebih besar. Karena yang akan masuk itu adalah darah, di mana darah itu lebih kental konsistensinya daripada cairan infus biasa. Terus selanjutnya setelah infus terpasang, biasanya akan dipasang infus NaCl terlebih dahulu. Kira-kira 50-100 ml, baru setelahnya darah yang telah disiapkan untuk transfusi akan dimasukkan kepada si penerima transfusi. Yang terakhir, discharge planning. Apa sih yang harus dilakukan setelah kita selesai transfusi? Yang pertama itu istirahat yang cukup. Pastikan setelah transfusi kita harus istirahat, jangan dulu langsung melakukan banyak aktivitas. Terus yang kedua adalah makan makanan yang banyak mengandung vitamin dan menjalani diet dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, makan makanan yang tinggi asam folat dan vitamin B12. Contohnya adalah seperti ikan, susu, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, jeruk, dan juga biji-bijian. Dan yang terakhir, berikan dukungan pada anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Gue Andi dan gue anaknya suka bergaul, tapi menjadi orang yang have more excuse ketika diajak donor darah. Dulu pernah diajakin temen gue buat ikut donor darah di kampus, tapi bukannya gak mau, gue takut aja kalau donor darah itu nyakitin, gak aman, bikin badan lemes. Dan gue pikir daripada ke PMI, nih gue ngopi sama temen. Lagian, apa untungnya sih buat gue? But everything is changed ketika Rani, temen gue, yang juga belum pernah ikut donor darah, dia datang dengan semangat 45, ngomongin soal jadi pahlawan donor darah. Dia baca berita, di Indonesia jumlah pendonor darahnya tuh masih kurang banget dan bisa ngakibatin kematian bagi pasien yang gak dapet donor. Ternyata donor darah itu kegiatan yang heroik banget. Dari situ gue mulai searching deh tentang donor darah, dan gue takjub. Gue temuin banyak banget manfaat buat kita yang donor darah. Bisa ngejauhin kita dari penyakit jantung, memperbarui sel darah kita, meningkatkan oksigen dalam darah. Dan ternyata kegiatan donor darah itu gak nyakitin dan dijamin keamanannya. Belum lagi manfaat buat orang yang didonor. Kita bisa nyelamatin nyawa orang lain. Contohnya korban kecelakaan, anak balita, ibu yang melahirkan. Keren kan? Apalagi kalau dilakuinnya nih pas banget di bulan Ramadan kayak gini. Pahalanya berkali-kali lipat. Dan juga bulan Ramadan kayak gini, stok darah di PMI berkurang banget. Bro, emang bisa ya donor darah di bulan Ramadan? Kata Pak Ustadz, donor darah itu gak bakalan batalin puasa kamu. Baiknya, donor darahnya tuh dilakuin pas setelah buka puasa. Nah, bulan Ramadan ini waktu yang tepat banget buat kita mulai donor darah. So, come on guys, your blood can save human life. Jangan sampai gak donor darah ya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia